Pernah nggak kamu merasa dia tiba-tiba lebih sering muncul lagi di hidupmu, tapi tetap bersikap seolah biasa saja? Chatnya singkat, sikapnya normal, bahkan kadang terlihat cuek. Tapi ada sesuatu yang terasa berbeda. Lebih hangat dari biasanya, tapi juga lebih ditahan. Dan anehnya, justru di momen seperti itu, seringkali dia sedang kangen berat. Hanya saja gengsi untuk mengatakannya. Karena tidak semua rindu diungkapkan dengan kata, aku kangen. Ada rindu yang disembunyikan di balik sikap yang tenang dan pura-pura santai. Tanda pertama, dia tiba-tiba sering menghubungimu dengan alasan yang sepele. Bukan obrolan penting, bukan juga hal mendesak. Hanya chat sederhana seperti, lagi apa? Atau udah makan belum? Di kehidupan nyata, ini sering terjadi tanpa disadari. Padahal sebelumnya dia jarang memulai percakapan. Tapi saat rasa kangen muncul, dia mencari alasan kecil agar tetap terhubung. Meski gengsi untuk mengaku rindu secara langsung. Misalnya dia mengirim video random, meme, atau hal kecil yang sebenarnya tidak terlalu penting. Bukan karena tidak ada topik, tapi karena yang dia cari bukan topik, melainkan kehadiranmu. Secara psikologis, ini adalah bentuk emotional reaching. Seseorang yang kangen akan berusaha mendekat secara halus tanpa terlihat terlalu membutuhkan. Dia ingin berbicara, ingin tahu kabarmu, tapi tetap menjaga harga diri dan kesan aku biasa saja. Dan yang menarik, percakapannya sering tidak langsung dalam. Pelan, ringan, dan terasa seperti basa-basi. Padahal di balik itu, ada rasa yang sedang ditahan. Kamu mungkin mengira dia hanya iseng. Padahal bisa jadi, itu adalah caranya mengobati rindu tanpa harus mengakuinya. Kadang yang paling sering memulai chat dengan alasan kecil, justru yang paling kangen tapi gengsi. Dan jika diperhatikan lebih dalam, pola ini jarang terjadi sekali saja. Biasanya berulang, terutama saat jarak emosional mulai terasa. Dia tidak berkata, aku kangen kamu. Tapi sikapnya diam-diam berkata, aku ingin tetap dekat. Disinilah konflik batinnya mulai terlihat. Antara ingin mendekat dan takut terlihat terlalu berharap. Apalagi jika hubungan kalian tidak sepenuhnya jelas. Atau pernah ada jarak yang membuatnya lebih berhati-hati. Dia ingin menjaga harga dirinya. Namun hatinya tetap kembali ke orang yang sama. Pernahkah kamu mengalami seseorang yang tiba-tiba sering muncul lagi, tanpa alasan jelas, dan justru disitulah kamu merasa ada sesuatu yang berbeda? Karena rindu yang dipendam sering tidak berisik. Ia hadir lewat hal-hal kecil yang tampak sederhana, tapi terasa konsisten. Dan seringkali, orang yang paling banyak menahan kata kangen, justru yang paling sering mencari alasan untuk tetap hadir dalam hidupmu. Tanpa drama, tanpa pengakuan. Hanya lewat kehadiran kecil yang terus berulang. Seolah berkata pelan dalam hati, aku kangen, tapi aku tidak mau terlihat lemah. Dan dari situlah kamu mulai sadar bahwa sikap yang terlihat santai itu sebenarnya penuh perjuangan batin yang tidak terlihat. Tanda kedua, dia diam-diam sering melihat atau merespon hal-hal yang berhubungan denganmu. Bukan selalu lewat chat langsung, tapi lewat cara yang lebih halus. Misalnya, dia selalu menjadi salah satu orang pertama yang melihat storymu. Kadang tidak banyak komentar, hanya like atau sekadar melihat tanpa berkata apa-apa. Di kehidupan sehari-hari, ini sering dianggap hal biasa. Padahal secara emosional, itu bisa menjadi bentuk rindu yang dipendam. Karena saat seseorang kangen berat, pikirannya sering kembali pada orang yang sama. Meski dia berusaha terlihat biasa di permukaan. Dia mungkin tidak bertanya, kamu lagi di mana? Tapi diam-diam memperhatikan aktivitasmu dari jauh. Ini bukan sekadar kepo, lebih ke bentuk keterikatan emosional yang masih kuat. Secara psikologis, rindu yang ditahan cenderung mencari kedekatan aman. Artinya, dia ingin tetap merasa dekat tanpa harus membuka perasaannya secara langsung. Contohnya, dia jarang memulai percakapan panjang. Namun, selalu hadir di momen digital kecil yang berhubungan denganmu. Dan yang lebih halus lagi, dia kadang memberi respon ringan seperti, wah, sibuk ya sekarang? Atau, kelihatan kape. Kalimat singkat, tapi penuh perhatian tersembunyi. Karena sebenarnya dia ingin tahu keadaanmu, hanya saja gengsi untuk bertanya terlalu dalam. Lucunya, semakin dia berusaha terlihat santai, semakin sering juga dia diam-diam memperhatikanmu. Kadang bukan karena ingin tahu segalanya, tapi karena rindu membuatnya sulit benar-benar menjauh. Dan di titik ini, rindu berubah menjadi kebiasaan diam-diam yang konsisten. Tanda ketiga, sikapnya jadi sedikit lebih hangat saat kalian kembali berinteraksi. Ini tanda yang sangat nyata namun sering tidak disadari. Terutama jika sebelumnya sempat ada jarak atau jarang berkomunikasi. Di momen biasa, dia mungkin terlihat normal, tenang, tidak terlalu ekspresif.
Tapi saat kamu tiba-tiba menghubunginya lagi, responnya terasa berbeda. Lebih cepat, lebih lembut, lebih hidup. Seolah ada rasa senang yang tidak sepenuhnya bisa dia sembunyikan. Dalam situasi nyata, kamu mungkin hanya mengirim pesan sederhana, "Halo, gimana kabarnya?" Dan balasannya tidak dingin, tidak kaku. Justru hangat, seperti orang yang sudah lama menunggu momen itu. Bahkan obrolan ringan bisa terasa lebih panjang dari biasanya. Karena sebenarnya dia menikmati percakapan itu lebih dari yang terlihat. Secara batin, ini adalah benturan antara gengsi dan rindu. Dia tidak mau terlihat terlalu antusias. Tapi hatinya sudah lebih dulu merasa lega karena kamu kembali hadir. Kadang dia berusaha menjaga nada obrolan tetap santai, padahal di dalam hatinya ada rasa yang jauh lebih besar. Kamu pernah merasakan seseorang yang terlihat biasa saja di awal, tapi perlahan jadi lebih hangat saat obrolan berlanjut? Bisa jadi bukan karena suasana yang berubah, tapi karena rindunya akhirnya mendapat ruang, meski hanya lewat percakapan sederhana. Dan ironisnya, orang yang paling hangat saat kamu datang kembali, seringkali adalah orang yang paling lama menahan rasa rindu dalam diam. Tanda keempat, dia sering tiba-tiba mengingat hal kecil tentangmu. Hal-hal yang bahkan mungkin kamu sendiri sudah lupa pernah cerita. Seperti makanan favoritmu, kebiasaanmu saat lelah, atau cerita lama yang pernah kamu sampaikan sekali saja. Dalam kehidupan nyata, ini sering muncul secara tidak sengaja. Misalnya dia berkata, "Kamu kan biasanya nggak suka tempat ramai ya?" Atau, "Dulu kamu pernah bilang lagi suka denger lagu itu." Kalimat sederhana, tapi menunjukkan bahwa kamu masih tersimpan di pikirannya. Orang yang tidak kangen biasanya hanya ingat hal besar. Tapi orang yang kangen diam-diam justru mengingat detail kecil. Secara emosional, ini terjadi karena pikirannya sering kembali ke sosok yang ia rindukan. Meski dia tidak berusaha memikirkan, ingatan itu tetap muncul dengan sendirinya. Dia tidak bilang, "Aku sering mikirin kamu." Tapi caranya mengingat hal kecil tentangmu sudah menjadi jawaban yang jujur. Dan yang menohok adalah, rindu yang dipendam sering hidup dalam ingatan, bukan dalam kata-kata. Tanda kelima, dia kadang terlihat sedikit berubah saat kamu dekat dengan orang lain. Bukan cemburu terang-terangan, bukan juga marah atau menunjukkan sikap posesif. Tapi ada perubahan halus yang terasa. Misalnya, dia jadi sedikit lebih diam, atau responnya lebih singkat dari biasanya. Dalam situasi nyata, saat kamu bercerita tentang orang lain, atau terlihat akrab dengan orang lain, dia tetap bersikap normal di luar. Namun, emosinya sedikit menahan diri. Ini bukan karena dia ingin mengatur hidupmu, melainkan karena hatinya bereaksi, tapi gengsi untuk menunjukkannya. Secara psikologis, rindu yang dalam sering diiringi rasa takut kehilangan. Namun, karena tidak punya hak secara status, dia memilih menahan perasaan itu sendirian. Dia tidak akan bertanya, "Kamu dekat sama siapa sekarang?" Tapi sikapnya jadi lebih hati-hati dan sedikit menjaga jarak. Di satu sisi dia kangen, di sisi lain dia juga melindungi hatinya sendiri. Dan disinilah konflik batinnya semakin terasa. Ingin dekat, tapi takut terlihat terlalu peduli. Karena bagi orang yang gengsi mengaku rindu, menyembunyikan perasaan sering terasa lebih aman daripada mengungkapkannya. Tanda keenam, dia sering muncul di momen yang kebetulan, tapi sebenarnya tidak benar-benar kebetulan. Misalnya tiba-tiba membalas story lama, atau tiba-tiba mengirim pesan setelah sekian waktu tanpa kabar. Alasannya selalu ringan, seolah tidak ada maksud khusus. Padahal di balik itu, ada dorongan rindu yang sedang mencari celah untuk mendekat lagi. Dalam kehidupan nyata, ini sering terlihat seperti hal spontan. Namun jika diperhatikan, kemunculannya biasanya terjadi saat dia sedang sangat merindukanmu. Dia tidak ingin terlihat mengejar, tapi juga tidak tahan untuk benar-benar diam terlalu lama. Jadi, yang dia lakukan adalah hadir dengan cara yang terlihat wajar. Dan seringkali, kalimat pembukanya sederhana seperti, "Jadi ingat kamu?" Atau, "Tiba-tiba kepikiran aja." Padahal bukan tiba-tiba, melainkan rindu yang sudah lama ditahan. Tanda ketujuh, dia menjaga gengsinya dengan bersikap seolah biasa saja saat bertemu atau berinteraksi langsung. Ini salah satu tanda paling kuat tapi paling membingungkan. Karena di luar, dia terlihat tenang, tidak heboh, tidak terlalu antusias, bahkan kadang terkesan cuek. Namun, jika kamu peka, ada hal kecil yang berubah. Tatapannya lebih lama, nada suaranya lebih lembut, dan fokusnya lebih banyak padamu. Dalam situasi nyata, saat kalian bertemu setelah lama tidak komunikasi, dia mungkin tidak berkata, "Aku kangen." Tapi sikapnya jadi lebih perhatian, lebih hadir dalam percakapan, dan lebih menikmati momen kebersamaan.
Secara batin, ini adalah bentuk pertahanan diri. Karena gengsi membuatnya menahan ekspresi rindu yang sebenarnya besar. Dia takut terlihat terlalu berharap, takut terlihat terlalu membutuhkan, dan takut perasaannya tidak berbalas. Jadi yang dia lakukan adalah berpura-pura biasa, padahal hatinya sedang tidak biasa sama sekali. Dan yang paling ironis, semakin besar rasa rindunya, semakin kuat juga usahanya untuk terlihat tenang di hadapanmu. Tanda ke-8, dia lebih sensitif terhadap perubahan sikapmu, meski tidak mengatakannya secara langsung. Saat kamu sedikit berubah, sedikit lebih dingin, atau sedikit lebih jarang hadir, dia langsung merasakannya. Namun bukan dengan protes, bukan dengan drama, melainkan dengan sikap yang lebih diam dan lebih menahan diri. Dalam kehidupan nyata, ini sering terlihat sangat halus. Dia tidak bertanya, "Kamu kenapa berubah?" Tapi responnya jadi lebih hati-hati. Pesannya tetap sopan, nada bicaranya tetap hangat. Namun, ada jarak emosional kecil yang sebenarnya muncul karena hatinya sedang menjaga diri. Secara psikologis, rindu yang dipendam membuat seseorang lebih peka terhadap orang yang dirindukan. Karena emosinya terikat, sekecil apapun perubahan akan terasa lebih besar di dalam hatinya. Dia tidak marah, dia hanya takut berharap terlalu jauh. Dan di titik ini, konflik batinnya semakin dalam. Ingin dekat, tapi juga takut terluka jika perasaannya tidak sejalan. Kadang dia memilih diam bukan karena tidak peduli, tapi karena terlalu peduli sampai harus menahan diri. Tanda ke-9, dia sering menahan kata kangen dan menggantinya dengan perhatian kecil. Ini yang paling sering terjadi dalam hubungan nyata, terutama pada seseorang yang gengsi mengungkapkan perasaan. Dia tidak akan berkata, "Aku kangen kamu banget." Sebaliknya, dia akan bertanya, "Kamu lagi sibuk ya akhir-akhir ini?" Atau, "Jangan lupa istirahat." Kalimatnya terdengar biasa, tapi arah perhatiannya selalu kembali padamu. Perhatian kecil itu sebenarnya adalah bentuk rindu yang disamarkan. Karena baginya, mengungkapkan perhatian terasa lebih aman daripada mengaku rindu. Dalam keseharian, dia mungkin lebih sering memastikan kamu baik-baik saja, lebih sering menanyakan kabar secara halus, dan lebih sering hadir di momen ketika kamu terlihat lelah atau menjauh. Dia tidak mengejar dengan kata-kata besar. Dia mendekat lewat kepedulian yang sederhana tapi konsisten. Pernah enggak kamu merasa ada seseorang yang tidak pernah bilang kangen, tapi selalu muncul dengan perhatian kecil di waktu yang tepat? Bisa jadi itu bukan kebetulan. Itu adalah rindu yang dibungkus dengan gengsi. Karena bagi sebagian orang mengatakan, "Aku kangen," terasa jauh lebih berat daripada diam-diam menunjukkan bahwa kamu masih sangat berarti di hatinya. Tanda ke-10, dia tetap menjaga hubungan denganmu, meski tidak pernah benar-benar mengungkapkan perasaannya. Ini tanda yang paling dalam, sekaligus paling tenang. Dia tidak memaksa kedekatan, tidak menuntut perhatian, dan tidak pernah secara terang-terangan berkata bahwa dia merindukanmu. Namun anehnya, dia juga tidak benar-benar pergi. Dalam kehidupan nyata, dia tetap ada di lingkaran hidupmu. Sesekali menyapa, sesekali hadir, dan tetap menjaga komunikasi, meski seperlunya. Bukan karena dia tidak punya pilihan lain, tapi karena hatinya masih terhubung, meski gengsi menahan kata rindu. Dia memilih bertahan dalam posisi yang aman. Dekat tapi tidak terlalu terlihat dekat. Peduli tapi tidak terlalu terlihat membutuhkan. Secara psikologis, ini adalah bentuk rindu yang disertai kontrol diri yang kuat. Dia ingin tetap menjaga harga diri, sekaligus tidak ingin kehilangan koneksi denganmu. Di satu sisi dia kangen. Di sisi lain, dia takut jika terlalu jujur justru membuat semuanya berubah. Dan disinilah klimaks emosionalnya terjadi. Pertarungan antara hati yang ingin mendekat dan ego yang ingin tetap terlihat kuat. Kadang dia berharap kamu peka tanpa harus dia jelaskan. Berharap kamu menyadari tanpa dia harus mengaku. Karena bagi orang yang gengsi, mengucapkan rindu terasa seperti membuka sisi paling rapuh dari dirinya. Padahal di balik sikap yang terlihat santai itu, ada banyak momen di mana namamu muncul di pikirannya. Ada banyak waktu di mana dia ingin menghubungimu, tapi ditahan. Dan ada banyak rindu yang akhirnya hanya disimpan dalam diam. Menariknya, semakin dia terlihat biasa saja, seringkali justru semakin besar. Usaha yang dia lakukan untuk menyembunyikan perasaannya. Bukan karena dia tidak peduli, justru karena terlalu peduli sampai takut terlihat lemah. Mungkin dia pernah mengetik pesan panjang, lalu menghapusnya. Mungkin dia pernah ingin berkata, "Aku kangen," tapi akhirnya hanya bertanya, "Lagi sibuk ya?" Dan kamu yang menerima pesan itu, menganggapnya hanya percakapan biasa. Padahal di balik kalimat sederhana itu, ada perasaan yang jauh lebih dalam dari yang terlihat. Pernahkah kamu menyadari seseorang yang tetap hadir, tetap perhatian,
tapi tidak pernah sekalipun mengaku rindu, bisa jadi dia bukan tidak kangen. Dia hanya sedang menjaga gengsinya agar tidak terlihat terlalu berharap. Karena dalam hubungan manusia, tidak semua rindu berani bersuara. Ada yang memilih diam sambil berharap dipahami. Pada akhirnya, penting untuk mengerti satu hal yang dewasa. Rindu yang dipendam terlalu lama bisa berubah menjadi jarak jika tidak pernah dipahami. Bukan karena perasaannya hilang, tapi karena lelah menahan sendirian. Maka jika kamu merasa ada seseorang yang menunjukkan tanda-tanda seperti ini, jangan hanya melihat dari kata-katanya. Perhatikan sikap kecilnya. Perhatikan kehadirannya yang konsisten. Dan perhatikan perhatian sederhana yang tidak pernah benar-benar hilang.